Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andreas Nafrizal dari jurusan Teknologi Informasi. Saya akan menemukan aplikasi dari hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Project Manajemen Berbasis Web Manajemen Tugas.com. Jika pengguna ingin mengakses atau menggunakan aplikasi ini, mereka bisa mengetikkan nama domain aplikasi ini pada browser mereka, yaitu manajementugas.com. Ini adalah tampilan landing page dari aplikasi manajementugas.com. Di halaman landing page ini terdapat deskripsi fitur-fitur pada aplikasi manajementugas.com ini. Kemudian, jika pengguna ingin masuk ke halaman project management, mereka bisa klik tombol Get Started ini. Nah, ini adalah tampilan dari halaman project manajemennya. Di sini terdapat dua menu, yaitu menu task management dan menu invitation. Di dalam menu task management ini, kita dapat membuat board, kemudian membuat task untuk pengguna. Jadi di sini nanti akan terdapat list-list dari board yang kita buat. Kemudian di menu invitation ini akan terdapat undangan dari pengguna lain untuk mengajak pengguna-pengguna lain untuk bekerja sama pada task yang mereka buat. Jadi saya akan membuat board. Nah, ini adalah tampilan dari list boardnya. Untuk board yang kita buat akan muncul task untuk board tersebut. Ini adalah task untuk board yang kita buat tadi. Di sini terdapat dua fitur, yaitu fitur task dan fitur chart. Di fitur chart ini terdapat diagram dari task-task yang kita buat nanti. Nah, ini jadi di fitur task terdapat tabel to do dan diagram progress. Jadi diagram progress ini merupakan diagram untuk menampilkan berapa persen proyek-proyek yang telah selesai. Saya akan coba menambahkan task. Nah, ini adalah tampilan kolom-kolom pada task. Terdapat kolom item. Kolom item ini merupakan nama dari task. Dan kita juga bisa edit nama task ini. Kemudian ada kolom person. Di kolom person inilah kita bisa mengundang pengguna-pengguna lain untuk berkolaborasi pada task ini. Nanti jika kita mengundang pengguna lain, di menu invitation pengguna tersebut akan muncul undangan. Jika dia mengklik tombol accept, maka dia akan dapat berkolaborasi pada task ini. Jadi pada aplikasi manajementugas.com ini terdapat 3 role hierarki, yaitu owner, manager, dan employee. User yang login, kemudian dia membuat board dan membuat task, otomatis dia akan menjadi owner pada task tersebut. Kemudian jika kita mengundang pengguna lain, nanti akan muncul sebuah modal. Kemudian kita mengisi nama email pengguna tersebut. Kemudian kita bisa memilih role-nya, yaitu bisa manager atau employee. Kemudian ada kolom planning description. Di kolom planning description ini terdapat form untuk mengisi persen dari diagram progres ini.
Kemudian ada juga form untuk menambahkan file. Kemudian di kolom planning file juga ada form untuk menambahkan file. Ada kolom planning due date untuk memasukkan tenggat waktu. Kemudian ada kolom planning status untuk memilih apakah planning status untuk planning yang ada pada task ini sudah approve atau masih not approve. Kemudian ada kolom priority untuk mengatur seberapa penting task ini. Jika task priority-nya adalah high, maka task tersebut posisinya akan selalu berada di atas task yang priority-nya medium. Jika sebuah task priority-nya adalah medium, dia akan selalu berada di atas task yang statusnya, maksud saya priority-nya adalah low. Kemudian ada kolom project file untuk memasukkan project file, ada project comment, kemudian ada project status untuk menetapkan apakah status projectnya working, down atau undown. Kemudian ada kolom project due date untuk memasukkan tenggat waktu projectnya. Kemudian ada juga kolom action untuk menghapus task atau delete task. Jadi saya di sini adalah sebagai owner. Jika saya mengisi kolom planning file yang merupakan kolom yang bisa diisi oleh role manager, nanti akan muncul peringatan bahwa kolom ini hanya untuk manager. Kemudian jika saya mengisi kolom project file yang merupakan kolom untuk employee, maka nanti akan muncul peringatan bahwa kolom ini hanya untuk employee. Kemudian jika planning statusnya saya ubah menjadi approve dan project statusnya saya ubah menjadi done, maka nanti nilai dari diagram progresnya akan bertambah dan nilainya diambil dari kolom planning description. Ini adalah diagram yang telah ditambahkan nilainya. 20% ini diambil dari diagram test. Kemudian untuk persen dari dudunya atau persen dari project yang harus kita lakukan masih 80%. Kemudian beberapa kolom ini jika dia terisi nilainya, maka akan masuk pesan email ke pengguna yang ada pada task ini. Jadi kita membuat yang statusnya approve dan project statusnya done, maka nanti akan muncul pesan pada email pengguna yang ada di task tersebut. Nah, ini adalah pesannya. Di sini terdapat informasi bahwa project statusnya update. Kemudian task statusnya approve. Kemudian ada juga notifikasi email bahwa planning description versionnya update atau diisi. Nah, jadi cukup sekian demo dari aplikasi ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.